teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom teman-teman, kita jumpa lagi di ibadah anak online bersama CK9 Kids. Hari ini bersama Kalia dan aku Galatia. Nah, hari ini sebelum kita menyanyi memuji Tuhan, kita mau ice breaking dulu ya. Oke? Nah, kalau Kalia bilang hai, jawabnya apa Galatia? Halo. Nah, kalau Kalia bilang halo, jawabnya? Hai. Nah, terbaliknya ya. Coba ya, kita ulang ya. Yuk, teman-teman di rumah juga jawab ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Halo, halo. Halo halo. Hai, hai. Halo hai. Hai, halo. Yeay, pintar. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita ya. Kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi kalau kau anak Tuhan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi. Kalau
Amin. Yo, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau katakan bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita bisa melakukan perkara yang besar. Tapi kita karena apa? Karena roh Tuhan yang besar, kita dapat melakukan segala perkara. Yuk kita nyanyi, bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita jadi anak sekolah minggu harus dengar-dengaran. Galatia, kita harus dengar-dengaran nama siapa ya? Sama Tuhan Yesus, Oh iya benar, sama Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, sama siapa lagi? sama orang tua. Iya benar, sama orang tua, sama papa dan mama di rumah. Kalian harus dengar-dengaran ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, sekarang waktunya kita mau masuk penyembahan. Kita akan dengarkan. Firman Tuhan. Iya, pinter Galatia. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh, biar penyembahan kita dapat disukai sama Tuhan. Yuk, kita mau katakan sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, Dia teramat baik buat kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang teramat baik buat kami Tuhan. Kasih setiamu tak habis-habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hebat, yang besar seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan sekarang waktunya Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami, urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan dapat tertanam di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan, kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, suatu sukacita hari ini kita boleh kembali beribadah. Karena percaya pasti adik-adik di rumah semuanya bersemangat, udah memuji Tuhan, menari-nari buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus hari ini. Dan pastinya tetap semangat untuk dengerin firman Tuhan. Amin. Yang masih semangat boleh lambaikan tangannya. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seorang yang masih kecil. Kecil adik-adik, enggak besar, bukan anak besar tapi benar-benar anak kecil. Dia bernama Samuel. Nah, kita panggil dia Samuel kecil. Oke adik-adik, tapi sebelumnya kita mau baca dulu ayat ini ya. Yuk adik-adik baca ayat yang ada di TV ya. Oke, 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekarang simak baik-baik. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Nah adik-adik perhatiin deh, perhatiin di ayat ini ya. Dibilang apa? Dan waktu Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, bukan cuma orang yang besar aja, atau bukan cuma orang-orang muda atau orang-orang yang udah tua, tapi Tuhan bilang apa? Sampai anak-anak kecil juga semuanya dipakai sama Tuhan Yesus. Amin. Kira-kira kalau anak-anak sekolah minggu, anak besar, apa orang tua, apa anak kecil ya? Pintar. Anak sekolah minggu semuanya adalah anak-anak kecil yang dipakai sama Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana Tuhan memakai seorang anak kecil untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk dia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang yang sudah besar. Kok bisa ya Kak Tuhan pakai anak kecil? Yuk, kalau adik-adik mau tahu, kita mau dengar ceritanya, dan adik-adik bisa baca Alkitab untuk adik-adik lihat cerita ini. Yang udah siap tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang udah siap duduk lagi yang rapi. Oh iya, kita cek dulu. Kupingnya udah di belakang, rambutnya lupa kan. Rambutnya udah di belakang telinga belum? Kalau udah berarti adik-adik udah siap semuanya. Oke, pintar. Nah sekarang adik-adik, yuk kita lihat. Ini adalah cerita tentang seorang anak kecil yang bernama Samuel. Sama-sama kita bilang siapa? Samuel. Nah adik-adik, pada waktu itu ada ibu yang bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini
waktu dia hamil Samuel, dia sedang mengandung Samuel, dia udah janji sama Tuhan. Tuhan, kalau nanti anakku ini lahir yang dinamain Samuel, waktu dia sudah agak besar Tuhan, sudah bisa aku tinggal berpisah dengan orang tuanya, aku akan berikan Samuel kepada Tuhan. Aku akan berikan Samuel untuk Samuel tinggal di dalam bait Allah. Nah, adik-adik, terus sekarang Samuel sudah agak besar. Dia udah jadi anak yang mandiri. Nah, Ibu Hana ingat akan janjinya dia sama Tuhan. Terus Ibu Hana membawa Samuel ke bait Allah. Ibu Hana dan suaminya sebenarnya sedih adik-adik. Siapa sih yang gak sedih pisah sama anaknya yang cuma satu-satunya adik-adik. Ibu Hana cuma punya anak Samuel. Tapi karena Ibu Hana taat sama Tuhan, dia sudah janji sama Tuhan, makanya Ibu Hana membawa Samuel ke bait Allah. Untuk Samuel tinggal di bait Allah. Nah, waktu itu Samuel akhirnya adik-adik diberikan kepada Imam Eli adik-adik. Nah, Imam Eli ini punya anak 2. Anaknya tidak patuh sama Tuhan adik-adik. Jadi Samuel tidak tinggal sendirian. Ada Imam Eli dan 2 anaknya yang tidak patuh. Dan suatu hari Samuel sedang tertidur. Samuel sudah bekerja. Samuel sudah melakukan tugasnya di bait Allah. Lalu Samuel tidur adik-adik. Tapi sepertinya waktu itu belum malam-malam banget karena lampu bait Allah juga belum mati. Waktu Samuel tidur, nah Imam Eli itu sedang terbaring di tempat tidurnya juga. Waktu Samuel lagi tidur, tiba-tiba adik-adik ada yang memanggil dia adik-adik. Terus dipanggil, Samuel, Samuel. Nah waktu itu Samuel bangun. Waktu dia bangun, dia lari lagi adik-adik ke tempat Imam Eli. Dia lari ke kamarnya Imam Eli, terus dia bilang, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Terus Imam Eli bilang gini, tidak anakku, kembalilah ke tempat tidurmu. Samuel kembali tidur, dia kembali adik-adik ke kamarnya. Lalu adik-adik, tiba-tiba dia dengar lagi suara itu. Samuel, Samuel, dia nyaut lagi adik-adik. Dia lari lagi ke kamar Imam Eli. Dia bilang, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi kata Imam Eli, tidak anakku, aku tidak memanggil kamu. Kembalilah tidur. Akhirnya Samuel balik lagi adik-adik. Nah pas ketiga kalinya adik-adik, terus Samuel mendengar lagi suara itu adik-adik. Dia bilang apa? Samuel, Samuel. Samuel lari lagi karena dia anak yang taat. Dia dengerin, dia lari lagi ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Kata Imam Eli, tidak anakku. Nah pada waktu itu adik-adik, Imam Eli jadi ingat. Wah, itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Terus Imam Eli bilang sama Samuel, Samuel, kalau nanti suara itu lagi memanggil engkau harus menjawabnya. Ya Tuhan, hambaku siap mendengarkan. Tuhan berbicaralah. Samuel langsung mengangguk. Baik Bapak, kembalilah ke tempat tidurmu, kata Imam Eli. Akhirnya Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Nah adik-adik, pada waktu itu, waktu Samuel tertidur lagi, dia mendengar lagi suara itu. Samuel, Samuel. Nah adik-adik, pada waktu itu adik-adik, si Samuel dalam kegelapan, dia menjawab, ya Bapa, ya Tuhan, berbicaralah, aku mendengarkan. Nah adik-adik, ternyata waktu itu Tuhan mau menyampaikan pesannya kepada Samuel. Pesan ini ditujukan kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan menghukum anak-anaknya Imam Eli yang pada waktu itu tidak taat, yang pada waktu itu tidak dengar-dengaran.
Makanya Tuhan sampaikan pesan itu melalui Samuel yang kecil adik-adik. Samuel yang kecil ini diberitahukan sama Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kedua anaknya Imam Eli yang tidak taat dan tidak dengar-dengaran itu adik-adik. Nah adik-adik, waktu itu Samuel sedih. Samuel juga rasanya, aduh aku gak enak menyampaikan pesan ini kepada Imam Eli. Mungkin dia juga merasa aku anak kecil kok ngomongnya sama Imam Eli kayak gitu. Jadi dia dalam keadaan bingung adik-adik. Akhirnya Samuel tertidur dan pada waktu pagi Samuel mulai membuka rapi-rapi, beres-beres di bait Allah. Dalam keadaan dia berpikir, apakah aku harus sampaikan pesan Tuhan ini kepada Imam Eli ya? Tapi kan ini pesan yang sangat penting. Samuel lagi berpikir apakah dia harus sampaikan. Tiba-tiba adik-adik, Bapak Imam Eli memanggil Samuel. Samuel, katanya, iya Bapak, berbicaralah apa yang Tuhan beritahukan kepadamu tadi malam. Tidak usah disembunyikan daripadaku. Akhirnya adik-adik, Samuel menceritakan apa yang Tuhan beritahukan kepada dia. Pesan Tuhan yang diberitakan kepada Samuel tadi malam, Tuhan sampaikan kepada Imam Eli. Bahwa Tuhan akan menghukum kedua anaknya karena kedua anaknya ini adalah anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang tidak patuh. Adik-adik, Imam Eli sedih karena dia mendengar pesan itu. Tapi Imam Eli bilang sama Samuel, Samuel, dia adalah Tuhan. Biarlah dia lakukan apa yang terbaik menurutnya. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan melakukan apa yang disampaikan kepada Samuel yang ditujukan kepada Imam Eli. Lalu adik-adik, Samuel yang tadinya kecil, yang masih kecil, karena dia taat dan dengar-dengaran sampai masa dewasanya, Samuel terus dipakai Tuhan sampai dia masa remaja, masa muda, sampai masa tuanya dia menjadi seorang nabi yang luar biasa adik-adik. Nah sekarang pertanyaannya, kan aku anak sekolah minggu sama kecilnya sama Samuel, apakah Tuhan akan pakai aku? Nah adik-adik, kita ingat ayat tadi yang pertama. Tuhan bilang apa? Pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, maka anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi bukan cuma anak-anak laki-laki, bukan cuma anak-anak perempuan, tetapi semua anak-anak kecil yang patuh dengar-dengaran seperti Samuel akan Tuhan pakai, bahkan bisa mendengarkan suara Tuhan adik-adik. Gimana cara dengerinnya Kak? Bisa dengan segala cara Tuhan berbicara dengan kita adik-adik. Mungkin Tuhan bisa seperti Samuel, kita bisa dengar suaranya langsung. Atau Tuhan juga bisa berbicara lewat firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca. Atau Tuhan juga bisa berbicara lewat apa? Kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Di situ ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran buat kita semua. Jadi adik-adik, mulai hari ini yuk kita semua mau menjadi seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran sama Tuhan, sehingga dia terus dipakai sama Tuhan sejak masa kecilnya. Dia bisa mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan pakai terus sampai masa dewasanya, bahkan sampai masa tuanya, menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangan adik-adik. Oke, yuk kita sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah sekarang karena mau ajak adik-adik berdoa,
adik-adik yang mau dipakai seperti Samuel kecil yang bisa mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan mungkin kepada teman-temanmu, kepada orang tuamu, kepada siapapun yang Tuhan mau untuk engkau menyampaikan pesannya. Kalau adik-adik mau dipakai sama Tuhan seperti Samuel kecil, yuk kan ajak adik-adik angkat tangannya. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Udah siap? Yuk kita mau berdoa. Ikutin Kana berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik untuk kami semua. Tuhan, kami juga rindu seperti Samuel kecil yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi semua orang. Urapi kami yang masih kecil ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan siap dipakai Tuhan Yesus, sama-sama bilang amin. Yuk sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, firman Tuhan udah disampaikan, pasti semuanya dengar dengan baik-baik. Nah, tiba saatnya kita mau untuk baca ayat hafalan kita hari ini. Siap adik-adik? Ya, yang udah siap sama-sama kita baca ya. Ulangan 27 ayat 10a. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Ulangan 27 ayat 10a. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong Tuhan lindungilah bangsa Indonesia dari penyebaran COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Tuhan, tolong Tuhan lindungilah kakak-kakak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, pendeta dan anak sekolah minggu. Tuhan, lindungilah aktivitas mereka dimanapun dan kapanpun Tuhan Yesus. Tuhan, tolong sembuhkanlah COVID-19 dari dunia ini Tuhan Yesus, agar supaya kami bisa kembali beraktivitas seperti semula. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan membuat hidupmu terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.